Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem terdistribusi, yaitu penamaan atau sinkronisasi sistem terdistribusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Satrio dari kelas IF21B dengan NIM 21416255201179. Lanjut saja ke materinya. Nah, apa itu penamaan dalam sistem terdistribusi? Nah, penamaan atau naming dalam sistem terdistribusi merupakan sebuah mekanisme fundamental yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan melacak berbagai sumber daya yang tersebar di seluruh sistem. Sistem penamaan ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan nama atau identifier yang mudah diingat oleh pengguna dengan alamat fisik atau lokasi sebenarnya dari suatu sumber daya dalam jaringan distribusi. Nah, dalam implementasinya, penamaan menyediakan cara yang terstruktur dan sistematis untuk mengorganisir, mengakses, dan mengelola berbagai komponen sistem, mulai dari file, layanan, perangkat, hingga proses yang berjalan di berbagai node yang berbeda. Oke, lanjut. Nah, apa sih itu prinsip-prinsip dalam sistem terdistribusi? Yaitu ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu transparansi lokasi, yaitu pengguna atau aplikasi tidak perlu mengetahui lokasi fisik sumber atau objek. Nah, sistem terdistribusi harus menyembunyikan detail lokasi agar objek tampak seperti berada di tempat yang sama bagi pengguna. Nah, yang kedua yaitu unik dan persisten. Setiap objek atau sumber daya harus memiliki nama unik yang tidak berubah. Bahkan jika lokasi fisik atau alamat berubah, ini penting untuk memastikan konsistensi dalam akses. Yang itu yang ketiga, ada resolusi nama. Proses menerjemahkan nama simbiolis atau misalkan nama domainnya, nah menjadi alamat fisik, misalnya alamat IP yang digunakan untuk menentukan objek tersebut di dalam sistem. Nah, teknik penamaan dalam sistem terdistribusi yaitu ada dua, yaitu penamaan global, yang kedua penamaan hierarki. Nah, yang untuk penamaan global sendiri yaitu digunakan untuk mengidentifikasi objek tersedia secara global di seluruh sistem, sehingga objek dapat diakses dari mana saja tanpa memperhatikan lokasi fisiknya. Yaitu yang kedua ada penamaan hierarkis, yaitu memanfaatkan struktur pohon untuk mempresentasikan nama. Contohnya, ada URL pada web atau sistem berkas dalam komputer, di mana hierarki direktori digunakan untuk mengidentifikasi file. Nah, contohnya nih, untuk contoh penamaan dalam sistem terdistribusi, yaitu ada dua. Yang pertama DNS atau Domain Name System, yang kedua yaitu Uniform Resource Identifier atau UR. Nah, untuk DNS yaitu menerjemahkan nama domain. Contoh misalkan www.example.com, itu menjadi contohnya. Nah, dari nama tersebut menjadi alamat IP yang diperlukan untuk mengakses server tersebut. Yang kedua yaitu ada URI, adalah metode penamaan yang digunakan dalam protokol internet untuk mengidentifikasi sumber daya. Lanjut. Nah, apa itu sinkronisasi sistem terdistribusi? Nah, di bawah itu pengertiannya yaitu sinkronasi sistem terdistribusi merupakan aspek fundamental dalam pengolahan dan koordinasi berbagai proses yang berjalan secara bersamaan pada beberapa komputer atau node yang terhubung dalam suatu jaringan. Proses ini bertujuan untuk memastikan semua komponen sistem dapat bekerja secara harmonis dan terkoordinasi, meskipun secara fisik terpisah. Dalam implementasi, sinkronisasi memerlukan mekanisme yang dapat mengatur waktu dan urutan kejadian, serta
menjaga konsistensi data di seluruh sistem. Nah, mengapa sih mensinkronisasi terdistribusi itu diperlukan? Itu ada dua, yaitu sinkronisasi dalam sistem terdistribusi sangat diperlukan, terutama untuk menjaga konsistensi data dan mengatur akses sumber daya bersama. Dalam sistem terdistribusi, data yang sama tersebar di berbagai node yang berbeda, dan tanpa sinkronisasi yang tepat, data tersebut berisiko memiliki versi yang berbeda di setiap nodenya. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dan kesalahan dalam pemrosesan informasi. Yang kedua yaitu pemeliharaan urutan kejadian yang tepat dan kemampuan pemulihan sistem menjadi alasan penting mengapa sinkronisasi diperlukan dalam sistem distribusi. Nah, dalam berbagai aplikasi kritis seperti sistem perbankan, e-commerce, ketepatan urutan kejadian sangat penting untuk menjaga integritas transaksi. Sinkronisasi ini memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian dapat diurutkan dengan benar dan konsisten di seluruh sistem. Nah, teknik sinkronisasi sistem terdistribusi yaitu ada 4, yaitu sinkronisasi fisik, yang kedua teknik sinkronisasi logis, yang ketiga token basis harmonization, yang ketiga message ordering. Nah, oke, yang pertama, sinkronisasi fisik, yaitu menjadi teknik fundamental dalam sistem terdistribusi yang berfokus pada penyelesaian waktu antar node menggunakan Network Time Protocol atau NTP. Nah, dalam implementasinya, setiap node akan menyesuaikan clock lokasinya berdasarkan waktu yang akurat, sehingga dapat mengatasi masalah clock drive dan perbedaan antar waktu atau node. Nah, yang kedua yaitu teknik sinkronisasi logis. Sebagai alternatif yang tidak bergantung pada waktu fisik, melainkan fokus pada urutan atau hubungan antar kejadian dalam sistem. Yang ketiga yaitu token by synchronization, yaitu merupakan teknik yang menggunakan konsep token untuk mengakses sumber daya kritis dalam sistem terdistribusi. Dalam implementasinya, token akan beredar di antara node-node dalam sistem. Hanya node yang memiliki token yang diizinkan untuk mengakses sumber daya bersama. Yang keempat, message ordering, yaitu teknik ini mencakup berbagai jenis pengurutan seperti total ordering yang menjamin urutan pengiriman pesan yang sama di semua node, casual ordering yaitu mempertahankan hubungan sebab akibat, dan yang ketiga yaitu FIFO ordering yang menjamin urutan pesan dari pengirim yang sama. Nah, contoh sinkronisasi dalam sistem terdistribusi secara sederhana yaitu yang pertama yaitu ada sistem perbankan online yang merupakan contoh nyata penerapan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Ya, ketika nasabah melakukan transaksi dari berbagai lokasi dan perangkat yang berbeda, sistem harus memastikan saldo akun tetap konsisten di semua cabang bank di ATM. Yang kedua yaitu ada aplikasi media sosial. Nah, menunjukkan pentingnya sinkronisasi dalam pengolahan konten dan interaksi pengguna. Ketika seseorang memposting konten atau memberikan like, sistem juga harus mensinkronisasikan informasi ke seluruh server tersebar di berbagai lokasi geografis. Nah, itu ya. Ada yang ketiga juga, sistem referensi tiket, yaitu memanfaatkan sinkronisasi untuk mengelola ketersediaan kursi secara real time. Nah, ketika banyak pengguna mencoba memesan tiket secara bersamaan, sistem juga harus menyinkronkan ketersediaan kursi di berbagai server untuk mencegah overselling. Yang keempat juga ada game online multiplayer, yaitu menggunakan sinkronisasi untuk memastikan semua pemain mendapatkan pengalaman bermain yang konsisten. Posisi pemain, status pemain, dan berbagai event dalam game harus disinkronkan
di antara semua pemain yang terhubung. Nah, tantangannya itu ada 3. Nah, yang pertama itu masalah keterlambatan atau latensi dan urutan menjadi tantangan utama dalam penamaan dan sinkronisasi sistem terdistribusi. Nah, ketika sistem terdistribusi beroperasi di berbagai lokasi secara geografis berbeda, perbedaan waktu pengiriman pesan antara node menyebabkan kebingungan dalam menentukan urutan kejadian yang benar. Yang kedua, yaitu konsistensi dan replikasi data, menghadirkan tantangan kompleks dalam sistem terdistribusi. Misalnya nih, ada dalam aplikasi media sosial, ketika seorang pengguna memperbarui foto profilnya, pengguna tersebut harus disebarkan ke semua server secara konsisten. Nah, yang ketiga, yaitu kehandalan dan toleransi kegagalan menjadi tantangan kritis dalam sistem terdistribusi. Sistem ini juga harus mampu menangani berbagai jenis kegagalan, seperti kegagalan node atau putusnya koneksi jaringan atau crash pada sistem. Consolation atau kesimpulan yaitu dampak yang pertama itu penamaan atau naming dalam sistem terdistribusi sangatlah penting untuk mengidentifikasi dan melacak sumber daya yang tersebar. Ini memungkinkan transparansi lokasi unik dan persisten serta resolusi nama. Yang kedua, sinkronisasi diperlukan untuk menjaga konsistensi data dan kejadian di seluruh node dalam sistem. Nah, ini sangat penting untuk aplikasi seperti perbankan, reservasi tiket, media sosial, dan game multiplayer di mana konsistensi data dan sinkronisasi real time sangat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu ada teknik sinkronisasi, yaitu yang mencakup sinkronisasi fisik dengan NTP atau sinkronisasi logis, token based synchronization, dan yang terakhir yaitu message ordering atau total casual dan FIFO ordering. Nah, yang terakhir, tantangan utama dalam sistem terdistribusi yaitu meliputi masalah latensi atau urutan waktu yang konsistensi data, replikasi data, serta kehandalan dan toleransi kegagalan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.